bisa. Jangan ngantuk. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sekarang teman-teman semuanya, silakan mencari teman dua-dua. Cari teman dua-dua dengan orang di sebelahnya. Cari teman dua-dua dengan orang di sebelahnya. Sudah? Sekarang silakan berdiri dulu, berdiri. Oke, silakan salaman dengan teman Anda yang dua-dua tadi. Salaman dengan teman Anda. Yuk begitu tolong. Ayo. Nah, jadi satu selesai ujungnya. Ya ininya. Dicoba dari satu selesai. Jadi satu. Nah gitu ya. Teman-teman, saya nanti akan mengucapkan beberapa instruksi. Kalau saya bilang A, kalau saya bilang apa? Maka paling bawah naik paling atas. Coba ya. A. Ojo barang kalau A. Yang paling bawah naik paling atas. A. Oke, kalau sudah tadi turunkan baju dulu. Kalau bingung ketemukan itu sudah muncul. Kalau saya kalau sudah begini. Instruksi yang kedua, kalau saya bilang down, maka tangan paling atas turun ke paling bawah. Jelas? Coba dulu ya. Yuk, down. Sebelum kita lanjutkan, kan saya tadi yang kenalan, sekarang ada teman-teman yang kenalan. Boleh? Kenalannya gini caranya. Saya akan memberikan sebuah clue atau ciri-ciri. Kalau kalian merasa jawabannya ada di diri Anda, silakan langsung angkat tangan dan katakan saya. Jelas. Contoh. Siapa di sini ya laki-laki? Ini sih sampai langsung saya sih. Biar kalau sendiri mana nih? Cepat teman-teman ya cepat. Sebenarnya ini sudah kata laki-laki proses. Ya jadi kalau ciri-cirinya saya sebutkan silakan langsung angkat tangan. Coba lagi. Siapa di sini yang kelas 7? Oke, bilang saya ya. Siapa di sini yang kelas 12? Kelas berapa? Kelas 9. Ada. Berarti cuma 78. Kelas 10. Oh, nah, bilang saya 11. Bisa. Di dalam otak manusia itu ada sebuah bagian yang disebut dengan reticular activating system atau kita sebut dengan pagar. Pagar ini kalau kita mau belajar itu harus dibuka dulu, baru kemudian nanti informasi akan bisa masuk dan juga kita terima. Kalau pagarnya ditutup itu nggak bisa masuk. Misalnya ini, cara membukanya gimana? Cara membukanya adalah dengan satu, tertawa bersama, senang-senang bareng, nyanyi. Itulah kenapa ketika TK, teman-teman, ketika anak TK mau belajar, diajak apa dulu? Bawa sepul-sepulan, bawa apa gitu ya. Tapi semakin kita dewasa, semakin kita menjadi, bahkan nanti ketika menjadi mahasiswa, itu kita dituntut untuk justru memanage emosi kita sendiri. Kita nggak perlu menuntut guru atau dosen kita untuk bu ayo dulinan sih atau bu ben aku guyu, nggak bisa. Kita dituntut untuk memanajemen emosi kita sendiri sehingga kita siap untuk belajar. Kalau pagar ini ketutup, percuma. Nggak, informasi apapun nggak akan bisa masuk. Apalagi kalau misalkan gurunya begini, wes ini itu nggak bisa memanajemen emosi, gurunya baru datang gini. Buka halaman 57, kerjakan. Itu kita langsung ya Allah, gak mau diterangno ngomong jalan piye. Bingung akhirnya kita. Padahal emosi itu harus dibuka pertama terlebih dahulu agar apa? Agar nanti pembelajaran itu masuk.
Jadi emosi baru logika akan mengikuti. Jadi logika kan, kita belajar kan logika, betul? Nah, emosi itu di awal. Fungsi dari emosi yang senang adalah untuk membuka pagar ini biar apa? Biar informasi yang diberikan nanti itu paham. Nah, gitu teman-teman, jelas ya. Itu namanya code of learning, teori code of learning. Nah, kapan-kapan aja kalau pembahasan secara psikologisnya ya, tapi secara sederhananya itu seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, kita akan sedikit membahas tentang menjauhi bullying gitu ya. Kalau teman-teman tahu bullying itu memang agak berbahaya, contohnya kayak ini. Sekelompok bocah SD, ini SD loh, ramai-ramai bully seorang teman. Waduh, bullying dilakukan anak SD di Sumatera Selatan, korban diguyur hingga kepala diinjak. Ya, anak SD dikeroyok di sekolah. Kelakuan it's zaman now bikin geram. Who cares? Ada yang tahu who cares itu apa artinya? Siapa peduli? Oke, betul. Nah, dibanding ini kira-kira mending mana beritanya? 5 siswa SD Mampang 2 berprestasi, 1 3 emas dan 2 perak di kejuaraan taekwondo Jalan Menpora Cup. Nah, mending mana? Teman-teman lebih sering lihat berita ini atau lihat berita ini? Oke. Berkaitan dengan ini teman-teman ya, kayak ini taekwondo lah. Ada teman-teman ikut perguruan silat? Mohon maaf. Ada yang ikut? Jadi gini. Untuk teman-teman yang ikut perguruan silat, pesan saya satu, jangan terlalu fanatik dengan perguruan apapun yang teman-teman ikuti. Karena kalau terlalu fanatik itu kita punya kecenderungan untuk pengen gelut di perguruan liane. Misalkan saya ikut A gitu ya. Begitu saya tahu ada kelompok B, tapi begitu dijotos orang jebret kondo-kondone. Aku mau dijotos, balik-balik lho. Silat itu 1 lawan 1, nek wani ayo. Ngono lho, tanpa alat langsung. Tuh karanku gini. Jadi karena kalau terlalu fanatik itu bangsa kita itu pengennya bersatu atau terpecah? Bersatu. Makanya apapun perguruan silat yang mungkin teman-teman ikuti, ya udah nggak usah terlalu fanatik. Ya nggak usah terlalu fanatik. Aku kisah paling bener, aliranmu ini salah, wis kok bilang aku benar. Nah kalau saling menyalahkan, ujungnya nanti bisa jadi berkonflik jadi nanti bertengkar. Dan makanya kita hati-hati. Jangan terlalu merasa bahwa aku ini paling benar. Nggak usah. Itu untuk yang ikut perguruan itu ya. Bagi yang nggak ikut, ya nggak apa-apa juga sih. Saya juga nggak ikut. Jadi kalau yang nggak ikut ya kita punya jurus. Kalau mau ada perkelahian atau apa tuh, yang begini yang nggak ikut silat kita punya jurus. Jurus 1000 langkah. Bertekanan. Dan sing silat kan dia punya cara untuk cara misalkan berkelahi atau apa kan dia punya tekniknya. Nanti ini sing kalau dia mau masuk ke dulu, dua baik. Kalau bengok setelah nih bos, itu cukup lah. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya untuk yang ikut perguruan atau dan silat atau mungkin bisa taekwondo dan sebagainya itu hati-hati. Gunakan dengan sebaik mungkin ilmunya. Usahakan untuk persatuan karena kita tuh disatukan oleh yang namanya Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Bayangkan, karena Indonesia tuh gini. Indonesia itu lawan sekali dengan yang namanya perpecahan. Makanya di waktu zaman penjajahan itu Belanda punya politik namanya divide et impera. Kenapa Belanda mikirnya Indonesia itu harus di divide et impera alias dipecah belah? Karena Indonesia itu banyak sekali perbedaan. Karena banyak perbedaan makanya pas mumpung akeh itu nih dipecah-pecah wae. Ben apa enteng musuhe. Iki dadi bolo. Iki ditumbe iki. Nah, akhirnya Belanda gak ngapa-ngapain kita gelut dewe. Tapi kalau kita bersatu, Belanda kalah gak akhirnya? Kalah. Nah, makanya seperti itu teman-teman. Ya, jadi gunakan untuk kebaikan. Oke. 2 kakak beradik menang 33 medali Olimpiade Matematika. Begini misalnya. Blok matematika ya. Kita baru dengar trigonometri sin 2 sin Hesbon. Sudah belajar itu? Sin cos tangan sudah belajar? Lalu enggak? Waduh, saya juga nggak bisa itu sin cos tangan dulu. Ampun-ampun, saya kalau matematika ketemu sin cos tangan tuh ya Allah. Saya tuh sangat salut dengan teman-teman yang bisa mengerjakan itu. Jadi, kok iso ya? Saya tuh nggak susah ya mengerjakan yang sin cos tangan itu. Nah, demi merah putih anak kecil panjat yang bendera. Tahu yang berita ini? Berita ini viral di tahun 2019 ya kalau nggak salah ya, atau 18 gitu. Nah, ini videonya.
upacara Agustusan, talinya mau benderanya mau dikibarkan, talinya kan ditarik ke bawah. Ternyata talinya terlepas, akhirnya talinya naik sampai paling ujung. Jadi benderanya akhirnya terpaksa cuma dipegangi. Dan tiba-tiba ada satu siswa SMP, bayangkan, dia tidak SMA, dia masih SMP. Tiba-tiba dia melepas sepatunya, dia berjalan ke tiang dan dia naik ke tiang itu. Dan itu tanpa rencana, tiba-tiba aja dia seperti itu. Dan dia naik setinggi itu, tiangnya melulus ini tiung. Lalu dia ambil tali yang ada di atas, dia tarik ke bawah. Sampai lanjut lebih terus, kan pucuk dengan lanjut. Talinya dia tarik ke bawah. Sampai kemudian talinya diberikan pada pasukan pengibar bendera. Dan akhirnya upacara diulangi, teman-teman. Upacara diulang dan akhirnya si anak yang bernama Joni, dia dipanggil ke istana presiden oleh Bapak Jokowi. Tepuk tangan dulu dong untuk Joni. Kira-kira teman-teman lebih bahagia mana? Dikenal karena prestasi kita, atau karena kita melakukan hal yang positif, atau dikenal karena kita melakukan hal yang negatif? Mending yang mana? Dikenal karena kita positif atau dikenal karena kita negatif? Yang positif. Tentu kitanya pengen dikenal yang positif, sehingga ya apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita pengen dikenal sebagai orang yang positif, berarti kita harus melakukan sesuatu yang jadi seperti tadi kalau contoh bullying ya, itu ya jangan membuli orang lain, jangan menghina orang lain, jangan merendahkan orang lain, apalagi misalkan guru gitu ya. Kenapa? Karena ini konsep yang dulu saya pelajari, teman-teman. Jadi ada yang namanya barokah, tahu ya? Barokah ya, keberkahan, tahu ya? Konsep barokah atau berkah. Ilmu itu ada ilmu yang memang dia barokah atau berkah, ada yang enggak berkah. Ilmu yang berkah itu kalau kalian menghormati guru kalian, fix insya Allah ilmu berkah. Walaupun sitik lo berkah. Tapi ada juga ilmu yang gak berkah. Bocahnya pinter tapi sombong ya karuan. Nek guru ki nantang opo ya mani ya. Nantang gurune cilik mani Pak. Tapi ada juga ilmu yang memang berkah. Jadi ilmu berkah itu teman-teman tahu ya, kalau sistem di pondok pesantren kan ada ya, mobil kiai ini lewat tuh nunduk kabeh. Tahu ya, seperti itu kan tahu ya. Ada yang bahkan bukan kiai, tamu loh. Kan itu bukan kiai kan, dia itu tamu, tapi dia ikut nunduk. Itu tuh sebenarnya memang adab ya untuk menghormati, tapi ada keberkahan di situ, teman-teman. Mungkin ilmu yang kita dapatkan itu sedikit, tapi keberkahannya itu yang tidak bisa nggak ada teorinya lah. Secara logika itu nggak ada teorinya. Karena keberkahan itu yang justru akan menjadi penunjuk dan cahaya bagi kita ketika kita melangkah ke depan. Misalkan kita punya ilmu sama ini, sore ilmunya setinggi ini, tapi ternyata kita kerjanya di sini, kepake nggak ilmu ini? Enggak, bisa jadi ilmunya nggak barokah. Tapi ada juga kita ilmunya besar ini, tapi karena dan kita kerjanya pas di sini, akhirnya ilmunya berkah, kepake. Konsep berkah ini tidak dimiliki oleh negara-negara Eropa. Nah, dan ini hanya dikenal oleh kaum Muslim. Kita tuh kenal yang namanya konsep berkah, dan itu yang susah didapatkan, teman-teman. Dan konsep berkah ini hanya mungkin didapatkan ketika kita menghormati guru-guru kita. Wes toh, nek kita itu menghormati guru kita, bediko kaya apa? Bukan bediko ya. Goblok kok, mohon maaf. Goblok kok, bodoh seperti apa? Insya Allah nanti akan tahu jalannya. Allah itu akan menunjukkan jalan-jalan yang kita nggak pernah duga. Temannya teman saya itu dulunya ketika SMK, bocah ini males, turu pegawainya. Tapi dia itu sangat amat menghormati guru. Gurunya pada tahu ya, sekolah sini lo di siapa? Pada bocah ini gak sopo. Dan teman-teman tahu 10 tahun setelahnya jadi TNI bos. Jadi TNI dia. Sampai teman-teman, kalau iso jadi tentara ya dia. Dan dia pintar bahasa Inggris. Padahal ketika sekolah dia nggak bisa bahasa Inggris. Dia masuk TNI Angkatan Laut. Dia keterima di TNI Angkatan Laut dan dia ditugaskan ke luar negeri. Mau nggak mau dia harus belajar bahasa
Inggris. Jadi ketika reunian di konco-konconya sampai gumun, wih kok iso dari tentara. Padahal ketika sekolah masya Allah goblok itu teman. Jadi kadang kita itu jangan merasa kemudian kita pintar waktu lebih sukses dulu itu. Bisa jadi juga yang nanti yang lebih bodoh itu suatu saat akan lebih sukses. Tergantung apa? Keberkahan. Tapi ada juga mas goblok gak sukses juga dong, iya kayak. Mas goblok sombong ya kan teman mamanya. Jadi hati-hati teman-temannya. Kita benar-benar kalau pesan saya itu barokah itu harus kita dapatkan. Kita harus sangat amat menghormati guru. Ada sebuah kisah di ulama zaman dulu. Ada misalkan ulama, saya tuh lupa namanya siapa ya, ulama di Yaman. Dia punya muridnya tuh paling senior, dia tuh muridnya paling pintar, bahkan sama semua orang yang ada di situ, bahkan lingkungan luar itu sudah mendengar namanya. Dia mikir, wes pokoknya kowe sing iki wong iki sing bakal ngedani Pak Kiai kuwi, ibaratnya ya, wong iki sing bakal ngedani Kiai kuwi. Tetapi karena dia merasa aku ini paling pintar, aku ini paling pokoknya paling senior begitu, akhirnya dia muncul perasaan sombong. Dan karena dia muncul perasaan sombong, suatu ketika dia pergi dari majelis yang ada gurunya. Jadi gurunya setiap hari Selasa apa itu ngajar. Dan dia pergi dari majelis itu tanpa izin ke gurunya. Dia pergi untuk berdakwah. Bayangkan dia pergi untuk berdakwah. Baik gak? Yang ini ya si santri yang pintar tapi agak sombong. Dia tuh niatnya berdakwah keluar gitu ya, keluar dari tempat, tapi dia nggak izin gurunya. Dia berdakwah keluar. Kemudian ketika gurunya majelis ini dia tanya, mana si Fulan? Teman-temannya udah, si Fulan pergi ke sini. Kenapa kan tidak izin ke guru? Oh enggak, dia tidak izin ke saya. Ya sudah, biarkan dia di sana asalkan ilmunya tetap di sini. Jadi ketika si orang ini ketika sampai di kota tujuan dia disambut yang sangat amat meriah. Bayangin calon kiai gede itu disambut gak kalah-kalah. Begitu sampai di atas panggung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia baru mengucapkan satu kalimat dan dia lupa. Wis menang. Jadi selama 10 menit dia diam di atas panggung. Bayang pengajian, mau sing tadi dia bareng ceramah apa? Gak mau apa-apa. Cuma salah kemudian bilang satu ayat selesai berhenti. Dia lupa semuanya. Kemudian orang-orang rasa gini sih, ngomong ini kan pinter, kok iso gak ngomong apa-apa. Kemudian ada satu yang bertanya, hai Fulan, kenapa engkau terdiam ketika tadi di atas panggung? Apakah ada masalah yang kau buat? Dan dia bercerita bahwa dia tidak izin sama gurunya untuk datang ke situ. Dan si orang ini yang tanya tadi menasihati, ya sudah pulanglah engkau, minta maaf kepada gurumu dan mintalah izin kepada gurumu. Tapi ternyata karena dia sudah diberi perasaan sombong, dia nggak mau pulang. Dia nggak mau pulang, bahkan sampai kemudian dia akhirnya menggelandang. Hidupnya tuh awalnya kan namanya santri yang sudah senior ya itu kan sudah wah gitu ya. Tiba-tiba dia karena seperti itu hidupnya tuh berubah 180 derajat, dia hidup menggelandang sampai diceritakan bahkan ketika meninggal pun dia nggak punya uang untuk beli kain kafan. Dan dia dibelikan kain kafan sama orang lain dan ya sudah dia meninggal dalam keadaan fakir miskin, nggak ada yang merawat sama siapa-siapa. Kenapa teman-teman? Dia tidak punya berkah ilmu dari seorang guru. Makanya ini poin pertama teman-teman. Siapapun kita hormati gurumu, please banget. Ini saya sudah mau please banget. Kenapa? Karena itu yang nanti akan menjadi penunjuk kita. Wes toh, insya Allah ilmu kalau berkah itu, kalau kita menghormati guru kalau berkah, apapun ilmu yang kita dapatkan, masih saiki, insya Allah nanti bisa menjadi penunjuk kita. Bahwa tiba-tiba oleh bojo ayu, apa oleh bojo papa kan gak ada seperti kan ya laki-laki. Apa yang perempuan tiba-tiba nanti punya suami yang ya kan kita gak ada yang tahu ya kan. Bisa jadi ketika dia sekolah dia biasa-biasa, tapi karena mungkin tilakannya bagus, berkah dari gurunya bagus, dia bisa jadi mendapatkan hal yang kita gak pernah duga. Nah kita belajar dari sini dulu teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian, nah kembali ke sini. Berarti mending mana teman-teman? Mending dikenal yang baik atau dikenal yang buruk? Dikenal yang baik. Nah, memangnya ada yang mau dikenal karena negatifnya? Pastinya nggak ada yang mau dong. Kita pengen dikenal positif, betul? Betul. Nah, berkaitan dengan namanya bullying atau akhlak teman-teman. Mohon maaf. Akhlak itu menurut psikologi itu di dalam pikiran manusia, di dalam tubuh manusia, di dalam jiwa manusia ada yang namanya agresivitas. Nah, tulis dulu agresivitas.
Agresivitas adalah sebuah perasaan ingin menyakiti orang lain. Agresi ya, ingin menyerang, menyakiti, bukan orang lain ya, pihak lain lah. Entah itu hewan, entah itu manusia, entah itu tumbuhan, apapun. Itu agresi. Pengen menyakiti, entah menyakiti untuk menguasai dan lain sebagainya. Itu agresivitas. Setiap manusia pasti punya itu. Ada orang yang bisa mengontrol itu, mengendalikan itu, ada orang yang tidak bisa mengendalikan itu. Dengan apa mengendalikannya? Mengendalikan agresivitas itu ini tulis dengan yang namanya bagian otak namanya prefrontal cortex. Frontal cortex. Nah, ini bagian otak kita yang ada di otak depan ini, di bagian depan ini. Ini adalah prefrontal cortex atau PFC. Fungsinya adalah mengendalikan kita untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Menjadi bijaksana, menjadi lebih baik, bisa mengendalikan hal-hal yang negatif dari dalam diri kita. Biasanya orang ketika akhlaknya dia cenderung buruk atau negatif, atau suka menyakiti orang lain, hewan atau apapun, atau bahkan dalam taraf psikopat. Tahu psikopat teman-teman? Psikopat itu orang yang tidak punya empati, tidak punya perasaan kasihan. Nah, orang-orang yang punya kecenderungan menyerang orang lain dengan tinggi itu karena PFC-nya bermasalah. Nah, terus dulu, karena PFC ini bermasalah. Jadi manusia punya agresi ya di dalam jiwanya ini. Nah, jiwa ini punya agresi. Agresi ini dikendalikan oleh namanya bagian otak namanya PFC. Kalau PFC ini rusak, padahal kan fungsinya untuk mengendalikan ini ya, mengendalikan biar dia itu bijaksana, biar perilakunya baik. Kalau PFC ini rusak, maka dia tidak bisa mengendalikan ini. Ketika dia pengen, misalkan kita pengen jotos wong nih, dia agresi, aku pengen jotos wong dah. Walaupun gak ngerti masalah, pokoknya pengen jotos wong nih. PFC akan mengatakan, ojo, wong kuwi ngono wong apik, wong iki gak salah apa-apa mau jotos. Nah itu PFC. Tapi orang-orang yang dia PFC-nya rusak atau bermasalah, dia akan susah untuk mengatakan ojo. Dia akan menjotos wong, los. Pengen wong, los. Jalur duit kocokku, los. Nah itu PFC-nya bermasalah. Kenapa? Karena gini, mohon maaf, orang-orang PFC-nya rusak biasanya satu, pornografi, dua, narkoba, tiga, game online, empat, judi, entah judi online entah enggak, alias nge-slot, alias nge-cheat. Nah, wes 4 itu dulu ya. Jadi teman-teman, kita tuh punya bagian otak yang namanya apa tadi? Prefrontal cortex atau PFC. PFC ini dia bisa bermasalah dan juga bisa rusak. Kenapa? 4 itu tadi. Satu apa teman-teman? Pornografi. 2, 3, 4. Apa persamaan keempatnya? Ayo. Apa persamaannya? Sama-sama, oke, sama-sama negatif, sama-sama apa lagi? Sama-sama rusak, apa lagi? Sama-sama bikin candu. Orang kalau sudah kecanduan salah satu atau bahkan keempat-empatnya rusak, pasti rusak. PFC-nya itu sudah pasti rusak. Dan ketika PFC ini rusak, sudah pasti dia akan punya kecenderungan untuk menyerang orang lain. Makanya uang nek sing lagi narkoba atau apa dia kan sok-sokan kayak panik gini. Saatnya uang punya dijono sih kan dikameli. Kenapa? Karena PFC-nya rusak, termasuk juga pornografi. Pornografi itu awalnya pengennya dulu Siti, buka Siti jus, Siti mana jus, Siti mana buka kabeh jus. Ketika orang sudah kena, dia akan jadi kecanduan. Orang kalau sudah kecanduan teman-teman bahayanya itu. PFC-nya rusak, ketika PFC-nya rusak maka dia tidak bisa menjadi orang yang bijaksana. Dia tidak bisa mengendalikan pikiran-pikiran negatifnya, tidak bisa mengendalikan perilaku-perilaku negatifnya. Makanya sampai nyatu uang dideki, sampai uangnya gak orang tiba-tiba dia selebrasi. Tahu kasih itu kan ya? Nah, sampai uangnya lumpuh gitu.
bengi-bengi diparani, disakui kepalanya, lalu kemana-mana selebrasi. Ya Allah, empatinya hilang. Jadi seperti itu, karena mungkin bisa jadi yaitu teman-teman keempat, salah satu dari empat itu tadi bisa jadi dia bermasalah di salah satu dari antara empat itu tadi. Dia kehilangan empati. Makanya orang lain mengatakan dia psikopat, betul? Nah, kenapa psikopat? Karena dia tidak punya empati. Dan mohon maaf, Indonesia itu punya kecenderungan psikopat tinggi. Kenapa? Karena kita suka ketika melihat orang lain tersiksa. Itu contoh orang psikopat. Ciri orang psikopat adalah suka melihat pihak lain tersiksa. Misalkan ya, kita cuma walaupun kita melihat teman kita lagi dijalui duit, dipalak duit sampai nangis-nangis tapi dipalaki dan kita menengahi, kita menikmati, wah api ya. Nah itu berarti kita punya ciri psikopat. Apalagi bocah sing malak, sing membuli, sing ngaploki, wah itu berarti jiwa psikopatnya lebih tinggi lagi. Jadi hati-hati teman-teman, orang kalau sudah psikopat maling-maling angel, menyembuhkannya susah. Nanti harus dibawa ke rumah sakit jiwa, dikasih obat, ditaleni di bondo, nanti kakak-kakak harus. Jadi jauh lebih baik kita menjaga diri. Dengan cara apa? Umat Muslim itu sudah diberikan sebuah resep di mana kita itu bisa menjaga diri kita. Sebuah resep paling gampang, dan resep ini itu tidak dimiliki oleh agama lain. Agama apapun tidak ada yang punya. Yang punya hanya umat Muslim. Ada yang tahu ibadah apa? Apa? Sholat. Sholat itu adalah resep dari Allah untuk menjaga kita menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Sholat minimal sholat wajib lah, 5 waktu lah. Minimal sholat tahajud dan duha itu oke lah tambahannya. Tapi kalau minimal itu 5 wajib, 5 waktu itu wajib. Karena ya memang itu perintah yang langsung dari Allah. Puasa lewat malaikat Jibril gak perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu disampaikan Allah langsung atau lewat malaikat Jibril? Lewat malaikat Jibril. Lewat Allah itu apa? Puasa, zakat. Zakat itu lewat malaikat Jibril enggak ayatnya? Ya. Kemudian apalagi haji lewat malaikat Jibril enggak? Ya. Satu-satunya ibadah yang langsung diperintah oleh Allah yang mengucapkan langsung kepada Nabi Muhammad adalah sholat. Lewat peristiwa apa teman-teman? Isra. Ketika saya membahas Isra Mi'raj tuh merinding, saya tuh pernah merinding membahas Isra Mi'raj. Jadi bayangkan ya, malam-malam Nabi Muhammad ketika di tahun kesedihan, benar ya? Tahun kesedihan Amul Husni. Di tahun kesedihan ditinggalkan oleh siapa? Ditinggal wafat Siti Khadijah sama Abu Thalib. Ketika dia sedang bersedih, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, engkau diperintahkan oleh Allah untuk ya melakukan Isra Mi'raj ya. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dan ada adegan yang sangat menarik ketika di Sidratul Muntaha. Ketika di Sidratul Muntaha, sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mengucapkan sebuah kalimat. Ada yang tahu kalimatnya apa? Kalimatnya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu kalimat dari Nabi Muhammad kepada Allah. Jadi kalimat bahwa segala puji, segala keselamatan itu hanya milik Allah. Dan Allah dijawab sama Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan semoga keselamatan juga atas engkau wahai Nabi. Tapi Nabi Muhammad itu saya pada rumahnya, betul? Nabi Muhammad gak mau teman-teman. Nabi Muhammad itu, saya kalau baca sirah Nabawi ya sampai nangis saya. Karena membaca ya Allah betapa mulianya Nabi Muhammad dan betapa sayangnya Nabi Muhammad kepada kita. Nabi Muhammad itu nggak mau dapat berkah sendiri, nggak mau didoakan sama Allah selamat sendiri, dia nggak mau. Kemudian dilanjutkan, apa lanjutannya? Assalamu alaina wa ala, dan keselamatan juga atas kepada orang-orang yang soleh. Nabi Muhammad gak mau selamat sendirian, dia pengennya ngajak umatnya yang soleh. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Dan malaikat yang mendengar dialog itu, semua jutaan malaikat yang ada di langit semuanya mengucapkan asyhadu wa asyhadu
diabadikan dalam ibadah sholat itu pada gerakan tahiyat. Teman-teman cobalah, kapan pula bebas, coba. Ketika kalian sholat sendirian ya sendirian, nek jamaah biasanya angel, nek jamaah itu kadang kan imamnya copot kan, kayak Allahu Akbar, ada yang copot. Jadi kalau pelan-pelan itu kalau misal sholat sendirian itu bisa. Coba gini, ketika tahiyat, entah tahiyat awal atau tahiyat akhir, ketika sholat sendirian, bayangkan ketika teman-teman mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus itu, ya Allah, ini adalah kalimat dari Nabi Muhammad dan kalimatmu yang diabadikan dalam ibadah, namanya ibadah sholat. Jadi sholat itu sebenarnya indah. Kalau dibahas ini lebih tajam lagi. Sholat itu kita, dari sholat itu kita belajar namanya kedisiplinan, betul? Ini kenapa sholat kok ada adanya? Padahal misalkan kayaknya adat kita juga tahu bahwa oh ini supaya sholat. Kenapa? Kenapa sholat kan kita sudah tahu oh dulu yang ini, asal yang ini, maghrib yang ini. Tanpa ada pun loh, kita tahu bahwa ini sudah waktunya sholat ini. Tapi kenapa masih ada? Apa fungsinya ada? Panggilan, apalagi? Jadi memanggil itu artinya orang itu dibiarkan sholat, sholatnya kok baik, apa dengan sholat lagi? Jadi ketika ada itu sebenarnya memanggil kita tuh, ayo sholat bareng, melatih kedisiplinan sholat di awal waktu. Nah itu sebenarnya fungsi ada tuh itu tuh. Ini kalau dibahas tadi lebih panjang lagi, tapi kapan-kapan aja kita guys. Ya, kita kembali ke sini lagi. Tadi ada PFC dan juga ada agresivitas, betul? Nah PFC ini fungsinya adalah mengendalikan agresivitas untuk membuat manusia menjadi bijaksana, menjadi berperilaku yang positif. Tadi kalau rusak disebabkan apa tadi? Pertama pornografi, dua bagian narkoba. Ada yang bersentuhan dengan narkoba? Berurusan dengan narkoba? Jangan teman-teman, saran saya jangan. Karena mohon maaf, saudara saya itu pernah, tapi bukan saudara kami, saudara sepupu. Dia dijebak. Dijebaknya gini, dia sedang di warung. Ya memang dia tampaknya dia preman tampaknya dia. Dia itu satu-satunya orang di keluarga saya yang tatoan full. Wah, ini wajahnya enggak sih? Badannya ini full tato. Tapi ada yang tato Hello Kitty juga, saya juga. Oh, tato Hello Kitty boleh berapa? Dia tuh tatoan kayak preman, tapi lihat ini channel apa? Kalau hewan-hewan yang dikejar itu loh, sebelah dikejar singa, nangis dia. Terus kalau jalan dia, wah, tatoan mau dibunuh. Jadi dia tuh karena memang tampaknya seperti itu ya, dia pernah di warung sedang makan, tiba-tiba disuruh orang, Leng, iki lo, kayak ngomong kain, ngomong bisa beli rokok lagi. Dan jadi bocah di sampai 20.000 seneng gak kira-kira? Seneng, ya. Saya tak kenal, diterus sampai warung kono, ternyata sebenarnya mau polisi dicekel, dan dia masuk penjara anak di Malang selama 1 tahun. Jadi kemudian ditanya ketika bebas sebenarnya, piye nak penjara enak gak? Gak enak, lawe gelem. Coba lawe tempe aku gelem. Kok iso jawab ngono bilang ya. Jadi memang itu saudara saya itu agak, dia satu-satunya orang di keluarga saya agak gimana gitu ya, agak aneh loh, agak kurang, karena memang mohon maaf, bapak ibunya bercerai. Jadi orang dia berasal dari keluarga broken home atau perceraian itu biasanya punya jiwanya terguncang sehingga dia akhirnya mencari pelampiasan di tempat lain. Nah dia melampiaskannya lewat itu menato gitu. Jadinya untuk teman-teman yang mungkin mohon maaf, ada yang kalau ada yang keluarganya bercerai, satu pesan saya satu, terima dulu, jangan menolak. Kalau menolak itu kita, aku gak terima, bapak ibuku cerai misalkan. Akhirnya kita berusaha mencari pelampiasan pada hal lain. Jadi terima itu maksudnya apa? Ikhlas dulu ya Allah. Memang ini jalannya juwis. Karena kalau kita nggak begitu, kita akan cari pelampiasan. Dan biasanya mohon maaf, kalau sudah dia tuh bukan yang saudara saja itu nggak memakai teman, cuma dijebak gitu aja. Dan jangan sampai mencoba, please jangan sampai mencoba ya. Karena sekali mencoba ketagihan terus. Sama seperti rokok. Rokok itu sekali coba kita pengen lagi. Jadi hati-hati itu maksudnya. Jadi ada yang rokok
Pasti dulit-dulit lah ya, dulit-dulit aja kan ya. Saran saya satu, jangan merokok. Kenapa? Karena orang yang merokok itu ababnya gak enak. Serius ababnya gak enak. Kita ngomong dengan ngomong sekelokaan itu loh. Pengen ngomong ababnya gak enak, suka. Kalau ngomong lambini, alhamdulillah enak. Jadi itu teman-teman. Dan juga dua, tidak estetik. Mulutnya tidak estetik karena ireng rupanya. Nek kayak rokokan kan pink gitu kan, tapi kan rokokan tuh jadi hitam gitu, kurang estetik ya, mohon maaf. Dan yang ketiga, kesehatan sudah pasti lah, pasti bermasalah di kesehatannya itu nggak usah dibahas. Malam bantu aku tewa, nah gitu. Gak selesai teman-teman. Nuruti sosmed, nuruti game online itu gak pernah selesai, yakin, gak pernah selesai. Selalu ada hal baru yang kita dapatkan. Tapi kita akan buang-buang waktu. Dan untungnya teman-teman di sini pegang HP enggak? Nah, itu untungnya teman-teman pegang HP. Kenapa? Soalnya ini kan HP. Wah, itu godaannya luar biasa. Dan ketiga, game online. Yang keempat apa? Judi. Nah, beruntuknya teman-teman nggak pegang HP, teman-teman nggak ikut main slot atau chip yang sekarang banyak dimainkan anak-anak di luar sana. Karena orang judi itu mesti gini. 15.000, aduh kalah, nambahnya 1.000 aduh kalahnya, nambahnya 30.000, menangnya paling cuma 300.000. Tapi begitu dia sudah, wah aku ternyata bisa menang, akhirnya si Soe mainin, tapi kalah. Memang judi online itu seperti itu, dia nggak disetting nggak pernah menang. Kita itu misalkan kita untung 1 juta, lo gini 10 juta, lebih banyak daripada itu. Ada saudaranya teman saya namanya ini apa gerogolan itu mana? Dendel ya, dekatnya Ngunut itu sampai menjual rumah teman-teman. Gara-gara dia main game online, bukan game online, judi online. Sampai omai kadul karena utangnya yang terlalu banyak, dia nggak bisa bayar, akhirnya rumahnya dijual. Sampai benar-benar keluarganya hancur. Hanya gara-gara nuruti bisa, kok kalah, kok menang, udah tau. Sampai akhirnya dia menjual rumah. Kira-kira ketika di awal dia main, dia membayangkan nggak kalau suatu saat aku akan menjual rumah? Dia membayangkan itu nggak? Ya. Tapi seiring berjalannya waktu teman-teman, dia akhirnya menjual rumah dia satu-satunya. Jadi teman-teman, 4 itu sangat berbahaya. Hindari teman-temannya 4 itu. Kita punya PFC. Apa itu PFC? Prefrontal cortex. Fungsinya adalah untuk mengendalikan agresi atau jiwa negatif di dalam jiwa manusia. Ini untuk membuat pikiran jadi lebih bijak sana juga, itu PFC, sehingga dijaga benar-benar PFC-nya. Cara menjaganya gimana? 1. Cara menjaga PFC 1. Istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak begadang. Istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak begadang. Yang kedua, makan dengan teratur dan disunahkan berpuasa. Puasa itu sangat amat baik menjaga PFC. Makan teratur, disunahkan berpuasa. Itu yang kedua. Sudah, itu dulu cukup, nggak usah banyak-banyak dulu. 2 itu. Jadi 1 apa teman-teman menjaga PFC? 1 adalah oke, yang kedua, satu lagi cara menjaga yang paling baik adalah banyak membaca apapun. Tapi usahakan asupannya positif ya, bacaannya yang positif. Jangan baca negatif, atau berita kriminal yang begitu, jangan. Baca-baca yang baik lah. Boleh buku apapun, sejarah atau apa itu. Saya adalah orang yang senang banget dengan sejarah. Kayak perjanjian apa? Dulu ketika sejarah itu kan kita tahu ya, Linggarjati, apalagi perjanjiannya. Rob Ryan, apalagi Renville, apalagi perjanjiannya. Gitu-gitu. Wah, itu kan bahas sejarah bisa lama juga. Termasuk bagaimana Bung Karno menjadi presiden, kemudian jadi Pak Harto dan sebagainya. Itu tuh panjang bahasnya. Terutama laki-laki itu senang bahas sejarah-sejarah itu senang. Apalagi laki-laki, kalau saya nggak tahu ya, kalau masih SMP, SMA gini belum tahu ya. Tapi ketika nanti teman-teman kuliah, siapa yang ingin kuliah? Tak jono sing angkat tangan
kuliah apa? Ayo katakan dulu. Kuliah di tempat yang memang teman-teman inginkan. Amin ya Rabbal. Teman-teman ini tak kasih tak spill kuliah itu ya, dunia perkuliahan. Dunia perkuliahan itu ada yang negatif dan ada yang positif. Semua hal itu pasti negatif dan ada yang positif. Positifnya dunia perkuliahan adalah untuk yang laki-laki, kita bisa ngopi sampai malam, tapi enggak bingung ya. Dan kopinya laki-laki ketika dia ngopi atau mungkin dia kumpul ya, itu bahasanya absurd, gak jelas, kemana-mana. Awalnya ngelasani wong, suwe-suwe bahas politik, suwe-suwe akhirnya bahas agama, ditutup dengan dajjal api teko. Itu laki-laki kalau ngopi. Ya, kalau laki-laki kumpul tuh bahasanya berat. Cewek itu kan isu sampai sore ngelasani wong, bener ya? Oh enggak ya, jangan ngelasani wong lah, jangan gibah. Ini. Dan juga ketika teman-teman nanti kuliah, teman-teman akan bertemu dengan teman-teman yang lain dari berbagai macam latar belakang. Ada juga orang Aceh. Nah, orang Aceh itu kalau cewek biasanya hidungnya mancungnya Masya Allah. Mancung itu sampai muai ya, sampai hidungnya kok solincik penuh. Karena memang di Aceh itu banyak keturunan India dan Arab. Sehingga jangan heran kalau teman-teman yang laki-laki ya jalan-jalan ke Aceh. Wong ayu ini, sekabeh wongnya ayu, ojo heran. Saya ketika di Aceh itu sampai, ya Allah banyak wongnya anak oke nih, ayu kabeh. Ilmunya tuh ini, aku yang merasa insecure, ilmu dulu ada teman yang dari Aceh, ada yang mungkin dari NTT, ada yang dari NTB, ada yang dari Sulawesi, ada yang kalau bilang tuh, kau itu gimana sih kau itu? Ada yang lu gua, mana sih kalau Surabaya itu ya apa kan? Ya apa dah? Lain mah, temenan ya, ada yang juga. Jadi kita kan bertemu dengan banyak orang. Dan logat Bojonegoro kalau kita bawa ke Surabaya diguyu. Kita ngomong genem. Apa gue genem? Kita ngomong cah-cah kok kayak sih ngerti nggak? Kita ini biasa ya. Cah-cah nanti, saya pernah telepon teman saya anak Surabaya, namanya Mega. Itu masih awal saya jadi mahasiswa baru. Mega, cah-cah nanti, cah-cah. Iya cah-cah nanti, cah-cah sopo. Jadi ini dia tuh cah-cah, bukan cah-cah. Kali ini cah-cah, ini dia tuh cah-cah, cah-cah. Cah-cah itu kan namanya Pak Le, itu kan Surabaya kan cah-cah. Yo cah, itu kan Pak Le lah itu, Pak D. Cah-cah. Terus aku, anak-anak, anak-anak. Dia baru tahu. Besok teman-teman, kalau teman kuliah indah kuliahnya, lucu ngomong ini. Jadi kuliah itu enak sih ketika kuliah itu kan satu kelas tuh ada yang kelasnya itu 100 banyak kan, mahasiswanya 100, dosennya si jiwa sepuluh kayak kalau kocok-kocokan. Saya bunyi langsung main PES, laptopnya langsung ini. Dosen yang ngarep. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang dia laki-laki tapi mengarep dewi, jatuh ini. Iya. Stop. Jadi teman-teman, pesan saya, tolong, nih siapa kenal video yang kerja Allah, aku pengen kuliah. Nek laki-laki, nek seru, masuklah kuliah teknik itu seru sekali. Kalian nanti akan tahu rasanya digunduli, diceluk bunyi-bunyi. Teman saya itu laki-laki. Jadi jam 1 malam dia juga sama seniornya. Segera ke kosan saya malam ini juga. Jam 1 malam dia ngantuk dari kosannya seniornya. Coba dia apa? Ayo makan. Bijak makan. Jam segini bijak makan kan mulai. Itu hanya begitu. Jadi teman-teman kok dunia perkuliahan itu luar biasa. Makanya saya doakan juga semuanya bisa kuliah juga ya. Gak usah merasa mas sekolah aku lo orang lagi terkenal kan mas cianya jadi aku masuk aku sebelah iso kuliah atau tidak kita tergantung diri kita. Kalau kita punya belajar punya keinginan yang kuat dan punya semangat belajar insya Allah bisa. Saya dulu masuk psikologi UNER itu teman-teman tahu yang daftar berapa? Yang daftar itu 1544, yang diterima 80. Jadi yang daftar 1544 yang diterima berapa? 80. Dan saya harus bersaing dengan semua yang ada di situ. Dan akhirnya saya terpilih menjadi salah satu di antara 80 orang itu.
Rasanya dia, ya Allah aku buka pengumuman nangis. Jadi ketika saya buka pengumuman itu, ibu saya sudah masuk di kamar, gak tegur dulu aku pengumuman. Jadi saya buka pengumuman di laptop, dulu kan masih internet kan lemot ya, sekarang kan sudah cepat ya, dulu kan lemot sekali internet. Pakai apa Telkom Flexi ya, nggak tahu teman-teman Telkom Flexi itu nggak tahu. Itu provider jadul. Jadi buka pengumuman set, ibu saya di kamar, kemudian saya buka pengumuman dan ternyata ada tulisan Alif Robat Syafiq Usul, status diterima sebelah sini Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Nangis saya di depan laptop. Bapak saya di sebelah saya ikut-ikutan nangis. Saya langsung masuk kamar bilang ibu saya diterima, ibu saya nangis juga kalau nangis. Jadi ada halu di sana. Wes toh, teman-teman tak doakan semoga bisa keterima kuliah semuanya ya. Coba sih pengen kuliah di Jawa Timur lah, di Jawa Timur siapa? Yang pengen di kampus Jawa Timur. Gak apa-apa, pengen naik, angkat tangan sih gak apa-apa. Iso kayak urusan guri, pokoknya angkat tangan sih ya. Minimal kalau kita angkat tangan tuh Allah sudah mencatat, oh bocah ini pengen. Kalau yang di luar Jawa Timur, misalkan yang gini, coba sekarang saya sebutkan kampusnya ya. Yang pengen kuliah di Universitas Indonesia, pengen ke Akademi Kepolisian, pengen ke Akademi Militer. Ini gak bisa jadi tim haludri tapi ya. Oke, yang pengen ke Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, ITS Surabaya, ITB Bandung, UNER Surabaya, Kosaitis begitu. Jadi teman-teman, dulu saya juga begitu. Saya ketika zaman SMA tuh, saya tuh bahkan gak pengen kuliah. Awalnya gak pengen kuliah, bener. Saya tuh sama dengan mungkin teman-teman yang sekarang gak pengen kuliah. Awalnya gak pengen kan. Tapi begitu saya melihat teman-teman yang kuliah itu, mas-mas itu kok sangat yo, pinter-pinter. Jadi kan mereka bisa ngomong di depan gitu lancar, enak gitu. Ternyata dia dapat ilmu itu dari berkuliah. Jadi berkuliah itu belajarnya itu sebenarnya dikit teman-teman. Yang paling banyak kita pelajari dalam dunia perkuliahan adalah kita belajar pengalaman. Kita ketemu dengan banyak orang, kita belajar berorganisasi. Jadi kuliahnya misalkan di kelas itu sedikit porsinya. Kita belajar itu cuma sebentar. Tapi yang paling banyak adalah pengalaman yang kita tidak bisa ceritakan banyak. Salah satunya gini, kuliah itu mengajarkan kita tentang kemandirian. Yang itu teman-teman sudah ajarin ketika sekarang di asrama ya sekarang ya. Itu sudah belajar kemandirian. Kemandiriannya adalah teman-teman, tapi kan sekarang masih ada teman banyak ya. Nanti ketika kuliah bisa jadi kita itu ngekos sendirian. Bayangkan, kita ngekos sendirian, gak punya teman, gak kenal kanan kiri. Dan suatu ketika kita sakit, kira-kira sendirian sakit, ngesakno gak? Ngesakno. Tapi tego gak? Ngomong-ngomong bu, aku loro, tego gak? Kuliah akan mengajarkan kita menjadi lebih tangguh. Itu yang saya rasakan. Jadi soalnya kan misalkan kita ngomong bu, aku kira-kira ngomong tua langsung budal ya, langsung belakang orang pasti khawatir kalau anaknya sakit. Tetapi di dalam kuliah, ketika kita kuliah kita tuh belajar seperti itu. Aku sampai orang tua aku ngerti, bu, yang saya ini pokoknya tuh sehat dewi, budal masnya budal dewi. Jadi sampai berangkat sendiri, sampai masing terus periksa gitu kita mengobat. Ketika nanti pulang, nanti berbulan, tak berbulan setelahnya ketika pulang, baru cerita bu, aku nanti loro. Lah aku gak ngomong, aku sudah saja. Kita belajar menjadi lebih tangguh, teman-teman. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Jadi itu teman-teman, penekanannya itu dari tentang akhlak, tentang tadi PFC tadi, dan juga tentang namanya perkuliahan. Ya, teman-teman, pahami itu, coba masukkan dalam diri, dalam ya Allah. Bismillah, ya Allah. Bismillah. Saya menjadi orang yang lebih baik, lebih bijaksana. Dan saya hanya bisa mendoakan teman-teman kalian semuanya menjadi anak-anak yang sukses semuanya. Menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua dan bermanfaat bagi sesama. Kenapa? Karena misi terbesar manusia adalah menjadi manusia paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi sesama. Nah, itu misi terbesar kita.
Sedangkan kalau orang itu senang menyerang orang lain, buat nyatuin apa itu bermanfaat gak? Ya, jadi misi terbesar kita adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Itu teman-temannya, mungkin itu. Atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Gak apa-apa, kita sharing-sharing aja, bebas. Mas, caranya ini, biar mas. Caranya saya benggak ngantuan biar mas. Nah, apa? Bebas. Ada yang bertanya? Nyeplos saya langsung ngomong, mas itu mas. Bebas. Gak apa-apa, tanya saja gak apa-apa, bebas. Gak apa-apa, langsung ngomong, gak usah nunjuk konconi, kayak ngomong aja. Yuk, silakan. Gak apa-apa, teman, bebas bercerita. Mau curhat kek, mau tanya kek, mumpung masih ada waktu 10 menit lagi. Ada yang mau cerita? Oh iya, silakan. Gimana cara mengatasi kecanduan seperti merokok? Bagaimana cara mengatasi kecanduan seperti merokok atau gimana? Oke, mengatasi kecanduan itu tidak mudah. Betul teman-teman? Susah atau mudah? Susah. Pasti susah. Gini, kita nggak mungkin bisa tiba-tiba menyetop. Tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah mengulangi. Misalkan kecanduan tadi merokok. Sehari anggap aja 2 batang lah ya, kan teman-teman lah. Sehari 2 batang. Cara mengulanginya, cara menghentikannya adalah bukan kemudian dengan cara langsung besok berhenti stop. Kalau besoknya berhenti tiba-tiba tanpa ada pembiasaan, itu kita punya kecenderungan suatu misalkan sehari kuat, 2 hari, 3 hari, akhirnya kita besok, akhirnya rokokannya. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah mengurangi intensitasnya. Kalau awalnya 2, kurangi siji, tapi siji ini bukan langsung besok. Misalkan ya, besok 1, besoknya 3, enggak. 1 berapa hari. Kemudian sesuk coba sesuk gak usah. Sesuk gak usah gitu. Jadi kita mengurangi intensitas dulu, baru kemudian sebenarnya itu gini. Memang ada cara cepat ya, ketika hipnoterapi itu cara cepat, tapi ada juga caranya yang lebih lambat. Tapi kalau lambat ini biasanya bertahannya lebih lama, jadi lebih awet. Kenapa? Karena kita sudah lebih terbiasa. Kayak gini, saya tuh pernah baca-baca di Twitter, ada anak usia 25 tahun, dia sudah kena penyakit diabetes, ginjalnya rusak. Ada yang tahu kenapa? Dia 25 tahun, tapi dia sudah kena diabetes dan ginjalnya rusak. Ada yang tahu kenapa? Dia kebanyakan minum boba, teh kekinian, dan manis-manis lah, soda gitu. Dia gak suka minum air putih, sehingga dia usia 25 tahun kena diabetes dan ginjalnya rusak. Dan karena ginjalnya rusak, dia harus cuci darah atau apa gitu, saya lupa. Jadi teman-teman, ini pesan saya untuk kesehatan, perbanyak minum air putih, kuncinya itu. Karena itu membantu kesehatan. Termasuk ketika bangun tidur, siapa yang terbiasa bangun tidur langsung minum? Bangun tidur, bangun set, langsung minum 1 gelas minimal. Kan biasanya kan kalau bangun tidur kan mau minum kan aneh gitu ya, betul ya. Tapi ketika kita sudah terbiasa teman-teman, itu insya Allah bagus. Dan itu memang bagus sekali. Kita bangun tidur disunahkan itu langsung minum dulu, minum air putih. Jangan langsung minum boba deh. Ya. Tangan jeruk boba, jangan ya, minum air putih. Kenapa? Untuk memperlancar ini sistem pencernaan dan juga metabolisme. Oke, itu ya. Siapa tadi namanya? Azhar. Oh, Azhar. Oke, kalau kalian buat Azhar, biasa. Jadi dikurangi intensitasnya. Kalau mau lebih cepat itu sebenarnya bisa. Kalau mau lebih cepat itu, tapi ini tekniknya panjang. Ini terapi soalnya. Jadi dia harus dikaitkan dengan sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak enak bagi orang itu, baru kemudian itu akan menjadikan dia trauma. Berarti mau rokokan, tiba-tiba dia digawe trauma rokokan. Misalkan ya, dia kan biasa rokokan. Tiba-tiba suatu ketika kita meletakkan, mohon maaf ya, ojo ditiru deh. Meletakkan petasan di dalam rokoknya, sehingga dia rokokan,
Akhirnya dia trauma, ya Allah aku mau kok aneh, kenapa soalnya kan yang macone. Itu menimbulkan trauma. Jadi dia kayak kalau anak gitu kan ekstrim caranya ya. Jadi ngambilin gambarannya, ngambilin sampai jadi sampai yang kita aja yang dimasukkan ke daerah sama dia. Itu teman-teman ya. Jadi ada kalau misalkan cara baik ya pakai terapi lah, pakai terapi. Itu ada cara yang baik. Kalau tadi kan cara yang buruk menimbulkan trauma itu cara yang buruk. Itu ada juga cara yang baik. Tapi mereka cepat. Kalau lambat ya itu tadi. Tapi kalau lambat itu biasanya dia berdarah di lama. Gitu teman-temannya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kepo lu. Kenapa tertarik bidang psikologi? Jadi saya itu anak yang sangat amat gila baca. Jadi itu sebenarnya ketika SMP. Saya SMP itu saya sering baca novel. Dulu Laskar Pelangi. Tahu novel Laskar Pelangi? Tetralogi Laskar Pelangi. Kemudian ayat-ayat cinta. Nah ini pasti Bu Guru tahu ini ayat-ayat cinta. Dulu kan booming sekali ya Fahri itu, yang dia bayangkan teman-teman, akhir non-muslim dia hafal surat Toha. Jadi Fahri sudah menikah dengan siapa Bu? Aisyah atau siapa, saya lupa lah. Tetapi dia, si Fahri pemuda muslim ini dicintai sama cewek non-muslim. Tapi cewek non-muslim ini dia hafal surat Toha. Jadi dia sangat suka dengan ibadah agama Islam, tapi dia tidak Islam. Jadi suatu ketika si cewek non-muslim ini sakit sangat amat parah, koma. Dan ketika dia koma, tiba-tiba dia melafalkan surat Toha dan dia hafal. Surat Toha itu hafal sampai orang-orang, dia itu melafalkan surat Toha, posisi koma sampai menangis, sambil menangis. Dan kemudian karena wanita ini yang non-muslim mencintai yang pria muslim, akhirnya pria muslim ini diminta untuk menikahi si wanita ini. Bojone gak terima lah, gak usah, tapi yuk gak gelem, makanya dia dinikahi. Dan teman-teman, ketika dia setelah dinikahkan si wanita ini bangun syahadat meninggal. Nah, itu baca novel ayatnya cinta itu, saya baca itu nangis ya. Saya itu orang yang suka menangis. Ketika baca itu seorang orang yang suka menangis. Kenapa? Karena ketika kita menangis, artinya kita terbawa di novel-novel itu, kata-kata itu. Artinya kita benar-benar membaca. Nah, dulu mungkin saya tuh bacanya komik lah, Conan, Dragon Ball, Doraemon, balik-balik bambu atau apa itu saya senang, itu SD. Ketika SMP novel gitu kan. Ketika SMA itu saya sering baca buku motivasi, pengembangan kepribadian gitu. Nah akhirnya saya tertarik pada bidang psikologi. Dan juga satu lagi, jumlah orang stres di dunia akan meningkat 10-15 tahun ke depan. Kenapa? Karena adanya sosmed. Kenapa? Ketika melihat sosmed cenderung membandingkan hidupnya dengan orang lain. Seolah oleh ya Allah kok bahagia men yo iso jalan-jalan panganan enak jajan terus aku no omah gak lapo-lapo. Kita punya kecenderungan membandingkan, akhirnya ketika kita membandingkan terus lama-lama kita stres. Dan ketika orang stres itulah rezeki saya masuk. itu prediksi 15 tahun ke depan. Oke, tepuk tangan dulu buat teman Anda. Siapa tadi? Satu lagi yuk. Menghilangkan rasa bosan, munculkan keseruan. Cara keseruan ini gimana? Pelajari sesuatu yang memang kamu senang dulu. Itu. Kalau makan kan yang gak enak dulu yang enak dulu ya. Misalnya kita makan, enek sego, enek pitik, enek tempe, enek sayur. Kira-kira yang kita makan mana dulu? Nasi, sayur. Terakhir. Nah kan gitu ya. Kalau belajar kebalikannya, sing enak dulu baru sing rotok-rotok gak enak. Kenapa? Karena kalau kita sudah belajar yang enak dulu, kita rasanya pengen nambah. Tapi kalau kita belajar dengan yang gak enak dulu, wis. Jadi kalau kita makan itu yang gak enak dulu, pasti itu. Tapi ada juga orang yang makannya pitik isi tapi beli sego. Kok iso ya saya? Dan itu ketika nanti teman-teman. Ketika mungkin teman-teman pernah pelatihan dengan TNI, kenapa? Di sini pernah pelatihan sama TNI. Nah, kalau sama TNI kan tadi gitu. Makanya jawab dong. Silakan dimakan buahnya dulu. Tidak boleh tangannya tidak boleh nekuk. Bayangkan makan buah, tangannya nggak boleh nekuk, berarti dulan koncone. Jadi mau dulan-dulan mana? Karena tangannya nggak boleh nekuk, gini kan nekuk.
TNI gak boleh kok, sama TNI itu gitu. Setelah buahnya selesai, ambil ayamnya, bayangno. Enak sekupuknya wis enak, ambil dengan tangan, PTE wis entek, ambil nasinya. Ya Allah Pak, sebelum PTE kita wis entek, tapi kita baru disuruh makan nasi, sayur dan terakhir makan sambelnya. Dibantah bisnis ini juga pusat, ya dibantah gak enak. Memang itu pelatihannya seperti itu. Jadi pelatihan mental sama TNI itu bagus banget. Dan itu teman-teman sudah pernah merasakannya. Nah, Pak besok-besok suruh 1 bulan sama TNI Pak. Jam si bunyi, langsung, sepatu putih. Ada yang dia tidur sambil sepatuan yono. Pokoknya ini. Soalnya kalau yang tiba-tiba sirine bunyi langsung lari, bus. Dan orang-orang yang tidak terbiasa seperti itu bakal bingung. Apalagi yang dia terbiasa, aku kalau tidur harus pakai piyama dulu, sesuai. Kalau setelah itu kita harus lengkap, tas di sebelah, pokoknya ketika sirine bunyi langsung, bus, yes. Ambulnya memang gak peduli, gak sama cak, gak sama semuanya, jadi langsung siap. Tiba-tiba lari, wes. Memang seperti itu teman-teman ya. Jadi itu bagusnya di pelatihan mental, artinya tempatan dulu untuk sekolah kalian luar biasa sekali. Jadi sekolah Anda begitu itu untuk Anda, bukan untuk sekolah. Serius, besok itu akan menjadi kenangan yang terindah bagi hidup Anda suatu saat. Dan ibu cerita tentang anakmu sok ben. Lele, ibu ngumbian loh, ditangin TNI jam siji bengi. Guys. Ibu tolong seragaman baik kocok-kocokan ibu melayu kabeh. Dan itu indah. Ketika kita menjalankan itu kira-kira ini sakit gak? Ketika menjalankan, ketika pas itu kira-kira sakit hati gak? Sakit hati jadi semua gak sakit hati. Mau melebu jeting lagi melebu 20 detik ya Allah Pak. Melebu jeting diwaktu nih, apa-apa diwaktu nih, makan diwaktu nih. Ngomongnya, makanya 5 menit, tapi lagi 1, 2, 3 4 menit lagi, mulai loh 4 menit lagi. Itu memang latih mental kita. Jadi itu untuk diri kalian sendiri. Saya pun juga merasakan itu. Jadi itu diri saya sendiri. Makanya hanya sama TNI saya pernah merasakan mandi sampai BAB sambil sikat gigi. Dan saya mandi sama teman saya 2 orang. Saya BAB, dia mandi sebelah saya hanya sama TNI. Kenapa? Mandi cuma 1 menit, bayangkan mandi 1 menit. Nah saya daripada mandi kan di BAB ya. Daripada saya mandi habis itu kirim ini. Yang saya BAB itu saya mandi. Guys itu luar biasa memang. Jadi itu buat kalian sendiri. Itu latihan waktu, latihan manajemen waktu, problem solving. Kita tuh melawan diri kita sendiri. Sama Allah itu sudah melatih kita, namanya puasa. Puasa kan melawan diri kita sendiri. Ada yang dia kalah sama diri sendiri, ada kocok-kocoknya poso ini ST itu ada. Dia kalah melawan dirinya sendiri. Padahal kita tahu ketika bulan puasa itu setan dikirakan, betul? Nah, setan dikirakan kabeh. Nanti dia itu gak puasa berarti setannya sopo? Dia kalah melawan dirinya sendiri. Tapi ada juga yang sok-sokan sombong. Wes maghrib, Allahu Akbar. Dia sekarang tua ya. Soalnya kalau dia ingin tadi beli orang pakai kan biasanya. Sisanya kan orang pakai biasanya. Akhirnya seperti itu juga ada. Jadi teman-teman, Allah itu sudah melatih kita tentang namanya puasa. Jadi sing posone cek bolong siji bangetan. Setannya awakmu dhewe. Jadi ya, teman-teman please ya jangan sampai bolong lagi lah. Jangan tidur artis-artis yang gak pernah puasa itu jangan tidur ya. Jangan tidur. Jadi puasa itu sebenarnya lucu teman-teman puasa itu. Ada teman saya dulu, dia namanya Nasib juga gak nyangka. Dulu dia SMP jam 1 siang habis pondok Ramadan, bayangkan habis pondok Ramadan. Barusan habis pondok Ramadan ngumpul kayak ini. Malam-malam dia mau bukatin. Bu kalau ST. Betul doa ST ya Allah. Dan sekarang dia jadi ustaz, bayangkan. Sekarang dia jadi ustaz. Dan dia ngomong kemana-mana, puasa wajib saya sih plaketnya. Kalau kamu zaman biar kenal loh. Jadi kita nggak tahu nasib orang teman-teman, nasib orang berubah-ubah ya. Jadi kita cuma diperintahkan untuk
terus bergerak melalui kebaikan. Makanya ada sebuah kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita disuruh untuk ya Allah paling aku jalan si lurus, jalan si bener. Ben apa ben aku ya dadi wong bener. Gitu ya teman-teman, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Sudah ya, ini tak terus-terus gak barbar. Aku soalnya ngomong ning ngarep iku gak entek topikku wae. Ini mau sampai jam 8 malam saya kuat. Tenang, saya kuat. Cuma kok kesana ya wayang-wayang gini. Habisnya Jumatan juga. Jadi teman-teman mungkin itu bisa saya sampaikannya. Terima kasih banyak. Sebelum diakhiri, diangkat tangan kanannya semuanya, ditepuk oleh teman di depannya. Oke. Ikuti kata-kata saya. Sahabatku, terima kasih. Sudah belajar hari ini yang sudah dipelajari, diingat ya, semangat ya. Semoga kita semua jadi orang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, terima kasih. Saya doakan semoga kita semuanya menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Kita semuanya diberikan umur yang panjang, selalu bahagia sekeluarga, kemudian diberikan rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang banyak dan barokah juga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan sebuah pantun. Tolong dijawab dengan kata cakep. Siap? Buah duku, buah durian, buah manis, buah rambutan, itu semua buah-buahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan apa lagi daripada Bu Seta. Oke, terima kasih sekali lagi beri tepuk tangan buat Kak Ali Proba. Karena setelah ini yang kurikulum merdeka tetap di tempat, untuk yang lainnya silahkan ke bawah. Besok kita lanjut sebenarnya dari Mas Raka Satrio ya, dari ownernya Genyomax. Oke? Sekian hari ini, segala salah dan hilang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.